Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya memilih teks firman Tuhan pagi hari ini di dalam Matius pasal 25 ayat 24 sampai 30 berbicara tentang talenta, Saudara. Dan saya ingin berbicara dari Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Namun menyingkat waktu, saya hanya memilih 3 ayat terakhir atau 4 ayat terakhir ya, 24, 25, lebih dari 24 kita akan baca bersama-sama, Saudara. Dan saya hanya memberi tema jangan memulai dengan baik dan harus mengakhirinya dengan baik. Saudara, tema kita hari ini sebenarnya adalah memulai dengan baik dan harusnya mengakhiri dengan baik. Tapi dalam cerita ini ada satu kelompok manusia yang memulainya dengan baik, mengakhirinya dengan baik. Tapi ada kelompok atau satu pribadi yang memulainya sangat buruk dan mengakhirinya dengan sangat buruk. Dan karena itu saudara, saya ingin membawa kisah daripada orang yang terakhir ini, yaitu bagaimana dia tidak membawa hidup dengan awal yang baik, akhirnya dia menutup kehidupan dengan cara yang sangat tragis. Saudara, memulai dengan sesuatu yang baik harusnya diakhiri dengan sesuatu yang baik. Sebaliknya, kalau saudara memulai dengan sesuatu yang buruk, saudara akan tutup juga dengan kehidupan yang buruk. Apa maksud saya, saudara? Mari kita lihat sebentar dalam Matius pasal 25 ayat 24 sampai 30 tentang talenta, saudara. Kita langsung saja baca ayat yang ke-30, saudara. Nah, sebelum kita baca ayat yang ke-24, saudara, kita baca di sini bahwa dalam perumpamaan ini Yesus memberitakan penekanan bahwa menantikan kedatangan Sang Tuhan, yaitu Yesus sendiri, adalah penantian dalam sebuah tanggung jawab. Mereka tidak menantikan Tuhan, mereka dalam keadaan menganggur. Maksudnya begini, saudara, ada 2 talenta itu dibagi menjadi 3, yaitu satu yang mendapatkan 5 talenta, satu mendapatkan 2 talenta, dan satu mendapatkan 1 talenta. Dan 2 ini bekerja dengan luar biasa, 1 pengangguran. Itu saya bilang, kalau mulai dengan sesuatu yang buruk, biasanya orang akan mengakhirinya juga dengan buruk. Nah, apa maksud saya? Mari kita baca dulu firman Tuhan. Saya tidak baca semua dari ayat 14, terlalu panjang. Saya mau baca langsung ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Saya bahas yang 1 talenta saja. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Lalu ayat yang ke-20, ayat selanjutnya dikatakan, saudara lihat di situ dikatakan bahwa akhirnya dia menguburkan talenta yang Tuhannya kasih. Jadi ceritanya kalau saudara baca ayat yang ke-14, dikatakan kerajaan sorga itu sama seperti seorang yang bepergian ke luar negeri, memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, saudara. Nah, kita lihat dulu apa itu talenta, saudara. Ada orang mengatakan talenta itu kemampuan, apalagi karunia dan sebagainya. Tapi saya coba bawa kita dengan kata talenta yang sesungguhnya. Talenta itu, saudara-saudara, dikatakan memang pada awalnya memiliki mana hanya sederhananya adalah jumlah timbangan perak atau emas. Jadi talenta itu adalah jumlah timbangan emas atau perak. Kata talenta dalam perumpamaan ini hanya menunjukkan jumlah uang, ya. Dikatakan tadi ada berapa? 5, 2, dan 1. Dan yang menarik ini, dari 1 talenta, saya dulu masih kecil, saya pikir begini, pantas dia marah, pantas dia kecewa, kok hanya kasih 1 talenta. Karena saya berpikir 1 talenta itu kecil sekali. Kalau 5 itu cukup banyak, 1 itu sedikit sekali. Ternyata saudara, waktu saya buka tentang talenta ini, saya baru mengerti 1 talenta itu besar, saudara. Nah, saudara, zaman itu
Satu talenta itu adalah gaji seorang 15 tahun sampai 20 tahun. Jadi ini adalah gaji dari seorang pekerja 15 sampai 20 tahun. Kalau begitu saudara, kalau gaji kita 5 juta, maka 1 tahun 60 juta. Kalau 10 tahun berarti berapa? 600 juta, gitu ya. Kalau 20 tahun maka saya menghitung ada 1,2 M yang dia punya. Jadi kalau itu berupa uang, maka satu talenta itu sama dengan 1,2 M. Bayangkan 1,2 M saudara tanam, ini kan kerja gila nih. Kita ini baru dapat 500 saja atau dapat 3 juta saja langsung pikir, satu sedikit lagi bisa beli iPhone. Tapi bayangkan ini saudara, 1,2 M ditanam dan tidak dibikin apa-apa, sesuatu yang menarik untuk kita belajar. Nah, saudara-saudara, kalau saudara baca pada akhirnya Tuhan, sang Tuhan itu yang gambaran daripada Yesus itu kembali datang ke dalam dunia ini kembali, dia akan berhadapan dengan setiap kita yang memegang talenta kita, dan setiap kita memiliki talenta. Nah, pertanyaannya, talenta itu sebenarnya apa? Talenta itu, menurut saudara, talenta itu apa? Tapi saya punya jawaban. Kalau saudara membaca di dalam teks ini, saya menerjemahkan sendiri kata talenta ya. Orang punya banyak terjemahan, tapi saya punya terjemahan khusus. Ada yang mengatakan itu kekuatan, ada yang bicara tentang apalagi banyak hal ya, tentang talenta, tentang karunia, tentang bakat. Nah, salah satunya adalah bakat. Tapi kalau saya baca dari teks ini, saya menemukan bahwa sebenarnya kata talenta itu dia punya arti yang sederhana. Coba saya baca ayat 20 ya, saya tidak tulis di sini. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan bawa hamba 5 talenta. Kata Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Jadi kalau saudara baca ayat 20 ada kata Tuhan, talenta yang engkau percayakan. Berarti saya menaruh kesimpulan talenta itu sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Ngerti ya? Karena ayat 20 dia bilang gini, 5 talenta yang engkau percayakan. Bagi saya talenta itu kepercayaan. Yang kedua, talenta itu apa? Talenta itu tanggung jawab. Ayat 21. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab besar. Jadi menurut saya talenta itu sederhana. Talenta itu apa? Kalau ini digambarkan dalam perumpamaan ini uang, maka untuk kita apa? 1, kepercayaan. 2, tanggung jawab. Jadi kalau saudara baca 20-21 ada 2 kata yang muncul, kepercayaan dan tanggung jawab. Kalau gitu kita terjemahkan kepercayaan apa? Maka luaslah kepercayaan itu. Apa kepercayaan yang Tuhan taruh dalam hidup kita? Anak-anak kita itu kepercayaan. Karena tidak semua orang dapat anak. Kalau Anda dapat anak itu kepercayaan. Rumah tangga itu kepercayaan. Bisnis, usaha itu kepercayaan. Kepintaran itu kepercayaan. Amin. Kan saya selalu pernah bilang di sini, ada orang belajar itu 4 jam, 5 jam, toh dia dapat angka kalau ke 6, mentok-mentok 7. Tapi ada anak yang pintar, dia baca ulangan dia 9 dan 8. Kita ini siang malam belajar, toh angka 6 itu stop. Sehingga orang tua bilang, yang penting naik kelas anak. Terlalu anugerahnya sampai orang tua bilang, sudah lu mau dapat berapa, yang penting lu naik kelas. Bahkan kita sendiri yang pemilik kepintaran dan kebodohan itu berkata dalam hati, yang penting naik kelas, soalnya perlu juara. Nah, ini membuktikan bahwa setiap kita diberi kepercayaan. Nah, masalahnya kepercayaan itu bukan sesuatu yang dikasih lalu lepas. Kepercayaan itu harus dipertanggungjawabkan. Amin. Amin, saudara. Jadi talenta yang saudara punya, bisa nyanyi. Saudara jangan pikir kok ini hanya bisa nyanyi untuk lagu. Saudara punya talenta lagu, nyanyi, itu harus dipertanggungjawabkan. Ada itu kepercayaan. Ada orang sudah panggil pelatih nyanyi juga
dia latih 3 tahun, masuk 4 tahun, suara tambah hancur. Berarti ini kepercayaan. Jadi kalau saudara bisa dapat semua itu, ingat itu apa? Kepercayaan. Amin. Nah, saudara dapat mobil itu kepercayaan. Jangan sampai saudara pakai mobil lebih banyak piknik daripada kebaktiannya. Ada amin. Saudara dapat motor, pakai kerja, tapi jangan lupa untuk datang cari Tuhan. Itu kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Saya selalu ajar di sini. Kalau beli sepatu baru, baju baru, pertama pakai di kebaktian, bukan pipis dahulu. Amin. Kita pakai lipstik pertama itu ke kebaktian, ke pesta dulu. Setelah susisa dia lipstik sudah di ujung sampai dorong naik itu, saya lihat ibu-ibu itu baru dipakai ke kebaktian. Salah. Semua adalah kepercayaan. Amin. Kegantengan, kecantikan itu kepercayaan. Amin. Itu sebabnya ada orang yang harus bayar mahal untuk vermak wajahnya. Saudara lahir dengan lahir langsung gagah, saudara lahir dengan lahir cantik, saudara lahir dengan keganting, itu kasih karunia, itu kepercayaan. Amin. Sebab ada orang mau cantik saja dia harus bayar 3M untuk bisa cantik. Anda tidak percaya, pergilah ke artis-artis yang tadi di pun dagu tidak terlalu menonjol. Sekarang ada saya lihat di TikTok itu ada, tidak tahu apa ya, dikasih masuk saja dalam mulut langsung saudara lesuk bibit jadi. Singkat padat jelas. Tapi ada orang yang langsung lahir dikasih kepercayaan, sekali dia senyum lubang masuk ke sumur di sini kiri kanan. Saudara-saudara, ada banyak kita. Nah, karena itu saya tidak akan lama di sini. Kepercayaan, bilang talenta itu kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Semua talenta itu adalah kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau saudara bisa main musik, maaf. Kalau saudara duduk di rumah, lebih saudara bilang sama saya, Pak Gembala, tadi bisa main gitar. Bolehkah saya melayani Tuhan? Karena setiap talenta harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana dengan mama-mama yang pintar masak? Nanti mau dekat Natal, kita mau Natal. Tahu panitia tanya lagi, Bapak Gembala saya ini Tuhan kasih talenta kepercayaan adalah masak. Saya daftar nomor pertama. Jangan dulu saudara dipanggil lalu berdaftar. Amin. Tidak ada kata amin. Jadi kalau saudara punya talenta apapun, itu kepercayaan, dan kepercayaan itu harus dipertanggungjawabkan. Amin. Nah, kalau saudara sadar itu, maka tidak ada orang yang nganggur harusnya. Di dalam dunia ini tidak ada orang yang nganggur, baik dalam bisnis, usaha, kerja, apalagi melayani Tuhan. Tidak ada namanya pengangguran dalam kerajaan surga. Saya ulangi lagi, sebenarnya tidak ada pengangguran di dalam kekristenan. Namanya kekristenan adalah kerja dan kerja lagi untuk manusia dan untuk Tuhan. Kalau begitu saudara, mari kita lihat siapa yang memulai dengan buruk dan mengakhirinya dengan buruk. Siapa yang memulai dengan baik dan mengakhiri yang dengan baik? Tentu yang mengakhiri dengan baik. Ayat 14 dan seterusnya, yaitu yang punya 5 talenta dan yang punya 2 talenta. Yang 1 talenta ini memulai dengan buruk dan mengakhirinya dengan buruk. Waktu dia terima 1 talenta ini, ada 3 kata label yang ditaruh dalam diri yang orang ketiga ini yang dapat 1 label. Saya berharap saudara tidak dapat label ini, yaitu pertama, orang yang ketiga yang dapat 1 talenta ini, pertama dia disebut hamba yang jahat. Wah, sesuatu yang buruk ketika dikasih talenta bukan jadi hamba yang baik, tapi jadi hamba yang jahat. Saudara hati-hati. Kepercayaan itu membuat kita jadi hamba yang baik dan bukan sebaliknya, jadi hamba yang jahat. Ngerti ya? Kalau Tuhan kasih saudara sesuatu, itu untuk jadi apa? Hamba yang baik dan bukan hamba yang jahat. Sayang, orang yang ketiga ini dia dapat label, padahal dia dapat talenta yang baik dari Tuhan yang baik, tapi akhirnya dia dicap sebagai hamba yang jahat. Pastikan bahwa kita adalah hamba yang baik dan bukan hamba yang jahat, karena kita
kita mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan. Apa yang dimaksud dengan hamba yang jahat? Mari kita lihat. Saudara lihat ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat. Kenapa hamba yang jahat? Karena begini, waktu tuannya pulang, tanya 5, lu sudah kembangkan? Sudah, jadi berapa? 10. Oke, mantap. Lalu dia tanya lagi yang 2, kamu sudah kembangkan? Ya, saya dari 2 jadi 4. Lalu dia tanya, kamu yang 1? Dengan tidak takutnya dia berkata begini, ya, saya tidak tidak mengembangkan, saya tanam, saya kubur dalam-dalam, karena saya takut kamu ini adalah Tuhan yang suka ambil, rampas keuntungan yang tidak engkau dapat dari hasil kerjamu. Kira-kira bahasa sederhana begitu. Dan akhirnya Tuhan itu marah, dan Alkitab bilang begini, dia campakkan orang ini. Nanti kita baca ayat terakhir, dia buang dan dia hukum orang ini. Saya kasih tahu saudara, setiap kita punya talenta, dan kalau Anda tidak bisa bertanggung jawab, pertama Anda disebut hamba yang jahat. Dan hamba yang jahat akan mengakhiri kehidupannya dengan sangat-sangat tragis. Dan saya tidak mau itu. Jadi pertama kita disebut hamba yang jahat. Jadi saudara tidak main-main ya. Kalau saudara dapat kepercayaan, talenta, karunia, apapun yang saudara punya, kekayaan, mobil, usaha, modal, apalagi saldo di bank, semua kalau tidak dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dengar, Anda disebut sebagai hamba yang jahat. Saudara lihat ini, saya terjemahkan apa itu hamba yang jahat. Siapakah hamba yang jahat? Ketika saya ingat, saya dibawa Tuhan di dalam Matius 7 ayat 1-3 bilang begini, saudara, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Lalu ayat 22 bilang begini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Saya berpikir bahwa ternyata kepercayaan dan tanggung jawab itu bukan sekedar melayani. Karena ini bicara tentang ayat 21-22 itu bicara tentang orang yang suka berdoa, orang yang suka melayani. Tapi kalau hanya sampai di titik itu, kita belum ada apa-apa. Dan betapa saya kagum sama Tuhan. Ternyata orang bisa buat jahat di dalam sebuah pelayanan. Maksudnya gini, saudara lihat ini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau begitu yang buat kejahatan siapa? Mencuri jelas, membunuh jelas. Tapi dalam konteks ini sederhananya ayat 21 bilang, setiap mereka yang tidak melakukan firman Tuhan adalah penjahat atau orang jahat. Kalau begitu, mereka yang disebut jahat, hamba jahat, adalah mereka yang tahu firman, tahu kebenaran, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Amin. Suruh lihat ini. Harusnya dia tahu bahwa talenta itu harus dikembangkan. Tahu dia. Kan jelas tuannya bilang gini, kembangkan ya. Kan aku pergi ke luar negeri, aku pulang, aku minta pertolongan. Sudah tahu kembangkan, tetapi sengaja tidak mau lakukan. Saudara, orang yang jahat itu bukan orang yang tidak tahu aturan. Orang jahat itu justru orang yang tahu aturan, tahu persis ini aturan, tapi sengaja melanggar aturan. Itu orang yang lebih jahat. Mengerti ya? Jadi kalau saudara-saudara tahu, saudara harus melayani Tuhan, tapi saudara tidak mau melayani Tuhan, Alkitab yang bilang saudara jahat. Itu masalah. Ketika saudara tidak mengasihi Tuhan, pada saat yang sama saudara tahu bahwa kita harus mengasihi Tuhan, Anda golongan orang jahat. Jadi waktu Tuhan datang, kita masuk dalam kelompok hamba yang jahat. Saya tanya saudara, mau disebut hamba yang jahat? Tidak. Kita mau disebut hamba yang baik. Banyak kali apa yang kita tahu itu yang kita langgar. Amin. Saya sudah lihat orang-orang yang sakit lambung itu biasanya suka langgar apa yang dilarang dokter. Kan lambung itu karena katanya asam lambung naik. Kita sudah tahu dan dokter sudah bilang jangan terlalu banyak makan yang asam-asam. Kita habis tambahin asam Jawa itu, so habis itu ketemu kusambi. Setelah kusambi lawar pakai cuka campur pakai lemon asam lagi. Bayangkan, sudah dilarang bahwa jangan lambung, tapi kita lakukan karena itu manusiawi sekali. Kita semua katanya,
Kalau saudara penyakit apa, biasanya yang dilarang itu yang saudara mau. Contoh, maaf ya, orang yang diabetes itu kan tidak boleh gula terlalu banyak. Tapi biasanya orang diabetes itu suka sekali yang manis-manis. Nah kalau ibu yang manis-manis tidak apa-apa. Nah kalau roti yang manis-manis itu dilarang dokter, itu masalah. Tapi saudara tahu, bini boleh marah di sini, besok dia makan pencuri di sana. Kenapa? Karena itu Alkitab yang bilang, yang dia tahu ini apa namanya, harus dia lakukan, tapi dia tidak lakukan, itu jahat. Amin. Saya nonton satu video, bagus sekali itu video, memberi saya pelajaran. Video itu tulis begini, jangan lihat ke dalam. Saudara cari video-video itu, orang barat bikin video, jangan lihat ke dalam. Ada satu dia bikin kotak kayak kontainer kecil kayak Kak Jeffrey buat itu, lalu dia kasih lubang di atas dan dia tulis itu, jangan lihat ke dalam. Setiap orang yang lihat kan penasaran, orang itu kalau lihat apa justru penasaran, yang dilarang itu jangan dilihat ke dalam. Orang manusia itu justru mau tahu ada apa. Pas dia lihat itu orang yang di dalam itu angkat kue, cake besar dengan mentega, itu langsung tutup mukanya, dia marah. Sebenarnya yang salah siapa? Yang tanpa dia di kue mentega atau saudara? Sebenarnya yang salah dia. Siapa suruh? Kan sudah bilang jangan lihat ke dalam, ternyata dapat tambah. Mengerti ya? Dalam hidup kita, ingat, saya tanya saudara, saudara punya talenta? Punya. Kalau saudara tidak melakukan, Alkitab bilang maaf, saudara jahat. Saudara wajah cantik-cantik, kalau saudara tidak mengembangkan talenta, saudara, orang Tuhan lihat saudara apa? Penjahat. Jadi biar make up tabal saudara, bibir merah, warna merah, kuning, di rumah. Kalau saudara di hadapan Tuhan, saudara penjahat. Katakan amin. Kalau begitu, supaya jangan disebut Tuhan penjahat, kembangkan apa yang Tuhan sedang percayakan dalam saudara. Waktu itu adalah kepercayaan, betul? Dengar baik-baik, waktu juga kepercayaan. Ya, saudara, saya kasih bukti. Ini tetangga saya, kami sudah anggap keluarga, meninggal. Jadi yang namanya meninggal, keluarga datang urus kan. Yang datang urus itu meninggal lagi. Karena itu hati-hati saudara. Kalau ada yang meninggal diurus, jangan sampai ini jadwal kedua Anda. Tapi maksud saya begini saudara. Bukan, maksud saya begini saudara. Perhatikan bahwa waktu kita juga itu tanggung jawab dan masanya ada batasnya. Amin. Ya kalau saudara begini, ini minggu belum bisa dicari Tuhan. Nanti minggu depan masalahnya, lu tahu besok lu masih hidup. Itu masalahnya. Dan Tuhan bilang, saya suka kepercayaan waktu. Ya kalau Tuhan bilang hari ini, ya sampai pulang pas makan daging darah agak naik sedikit, cek, tiba-tiba ruang ICU. Setelah ruang ICU, setelah ICU, goodbye. Nah, saya kasih tahu saudara, waktu juga apa? Kepercayaan. Amin. Itu sebabnya Alkitab bilang apa? Gunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Kalau begitu, gunakan sebelum hari jahat itu datang. Gunakanlah karena hari-hari ini menjelang hari datangnya Tuhan. Gunakan dengan baik. Kalau Tuhan sudah datang tidak bisa. Kedua, gunakanlah waktu hari ini sebelum kita mati. Is that? Amin. Saya bersyukur bahwa kalau saudara sakit banyak nanti, kalau Tuhan nanti, saya berharap Tuhan masih kasih kita 5 menit untuk berdoa. Dan saya dengan istri selalu pergi mendoakan orang-orang yang sudah napas-napas terakhir. Puji Tuhan, saya dapat karunia untuk berdoa untuk orang-orang yang napas terakhir. Jadi kalau saudara sudah napas terakhir, kasih tahu saya akan mendoakan saudara dalam 2 hari, tidak lama saudara pergi. Saudara, saya buktikan sama istri saya. Jadi sudah keluarga saya sudah lihat keadaan, saya bilang, lu mau minta maaf sudah, dia lu bini. Karena ini kayaknya sudah tidak bisa lagi. Lalu mereka minta maaf, saya pun keponakan satu. Lalu kemarin saya pun tetangga, saya datang dengan ibu gembala dan saya bilang, anak-anak lihat kondisinya, maaf ya, semua lihat saya maaf, kenapa? Tidak lama lagi. Saya bicara apa adanya, karena pengalaman saya mendoakan, saya suka lihat tanda-tandanya. Dan saya bilang, tidak lebih dari 2 hari.
Mereka nangis. Tapi untuk mereka tidak marah saya. Jadi waktu saya datang, saya kaget karena salah satu anaknya sambil nangis bilang begini, Bapak Pendeta, doa Bapak Pendeta sudah dijawab Tuhan. Saya dalam ya, maksudnya ibunya sudah meninggal. Tapi maksud saya begini, saudara, setiap kita diberi waktu yang sama. Tapi mereka yang disebut hamba yang baik adalah hamba yang menggunakan waktunya dengan baik. Apa yang dimaksud dengan menggunakan waktu dengan baik? Sederhana saja. Waktu untuk kuliah, pakai di kuliah. Waktu untuk kerja, pakai untuk kerja. Waktu untuk kerja proyek, kerja untuk proyek. Tapi dengar baik-baik, kalau ada waktu untuk cari Tuhan, Anda harus kasih waktu juga. Itu baru disebut orang hamba yang baik, yang menerima tanggung jawab dan kepercayaan yang siap dipertanggungjawabkan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang berikut, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya tidak akan lama-lama di sisi yang kedua disebut hamba yang malas. Saya tertarik sekali kenapa disebut hamba jahat. Kedua yang tidak kembangkan ini disebut hamba malas. Saudara, mari kita lihat ayatnya. Saudara, di dalam ayat 26 masih ayat 26 begini. Maka jawab Tuhan, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi saudara, orang yang akan dihukum, orang yang akan bertanggung jawab atas hidup yang memulai dengan buruk adalah hamba yang malas. Siapa yang malas di sini? Saya tidak malas, saya kerja. Malas itu banyak. Ada satu malas bangun pagi, ada satu malas tidak jauh, ada satu malas yang agak tersembunyi, malas sikat gigi. Karena kalau orang sudah tidak sikat gigi, tidak mungkin dia senyum lebar-lebar. Pasti dia tutup. Itu tanda zaman. Nah, maksud saya begini, setiap kita diberi kesempatan untuk yang kedua, jangan jadi hamba malas. Amin. Saudara, apa itu hamba malas? Saya coba terjemahkan lagi. Hamba malas itu tadi 1,2 M sembunyi saja, tidak usah bikin apa-apa dia. Itu hamba malas namanya. Tidak bikin apa-apa, tidak kerja apa-apa, tapi mengharapkan sesuatu. Contohnya, saudara selalu tulis di Facebook kita, Tuhan akan atur indah pada waktunya. Tapi kalau lu tidur-tidur saja, bukan indah pada waktunya, hancur pada waktunya. Itu maksudnya. Mengerti ya? Selalu orang tulis indah pada waktunya, tapi yang dia kerja tidur, tidak pernah lamar kerja, lalu selalu dia bilang indah pada waktunya, hancur pada waktunya. Kedua, rindu menikah, selalu tulis saya pasti menikah, indah pada waktunya. Lu tiap hari di kamar kucing saja yang saya lihat sama lu, tidak mungkin indah pada waktunya. Amin. Mengerti? Saya selalu bilang kalau su cantik keluarlah di luar, pamer sedikit lah. Ada nona cantik dua bobo, orang tahu. Minimal lu muncul sedikit di Facebook sedikit. Ini tidak pernah muncul langsung indah pada waktu. Lu gila mungkin. Semut saja yang mencari saudara, karena Obi Mesak mengatakan hanya semut-semut yang keluar dari lubang yang tahu saudara dalam persembunyian. Tapi laki-laki sejati dia tidak tahu saudara. Karena itu minimal keluarlah ke dalam gereja. Saya selalu bertanya, kalau saya orang nikah saya selalu bertanya begini saudara. Kalau di ibadah nikah saya selalu tanya, siapa yang sudah menikah? Ada yang kata. Lalu saya tanya lagi, siapa yang belum menikah? Saya tanya ini yang pertama, siapa yang belum menikah di sini? Siapa yang belum menikah? Wih, semua nikah semua. Katanya, dengar Bapak, katanya, kalau pendeta suruh saudara angkat tangan, kalau saudara belum menikah, benar-benar belum, angkat tangan. Karena satu, saudara sedang memberikan signal kepada dua arah, satu surga dan satu bumi. Satu kepada surga dan bilang Tuhan, begini ini belum juga. Tapi yang kedua Anda sedang memberi signal kepada jemaat yang baru pertama kali datang. Oh, ternyata dia belum. Amin. Aku sudah ketawa lagi. Saya ngomong serius ini.
Tapi intinya begini. Jadi kalau sudah 40, saya tanya, sudah menikah belum? Angkat tangan cepat-cepat. Bila perlu 2 tangan saja. Supaya surga tahu, sekelilingmu tahu. Maksud saya begini, malas itu dengan baik-baik. Malas itu sesuatu yang berbahaya. Nah, Alkitab bilang, kalau orang malas itu mau lakukan sesuatu tidak? Tidak. Karena itu saudara, ketika engkau tidak mau buat apa-apa dalam hidup saudara, apalagi berhubungan dengan kerajaan surga, apalagi berhubungan dengan melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, saudara hamba yang jahat, karena saudara hamba malas. Amin. Saya baca, apa itu hamba malas? 2 Tesalonika pasal, betul, 2 Tesalonika 3 ayat 10-11 ya, bilang begini. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saya ulangi lagi. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ada yang bilang sama saya, Bapak, kami ini yang kakak-kakak ini kalau bangun pagi kami masak. Ini ada satu, dia bangun, yang penting dia lihat nasi keraja dia hantam semuanya. Makan itu penting. Tapi dia bilang yang boleh makan itu yang kerja. Yang boleh makan itu yang lebih keras lagi. Yang boleh makan itu yang. Jadi kalau lihat mama ada bola balik kangkung, bilang sama mama, mari ke beteng balik. Jangan tunggu saja. Kalau mama pakai ini ayat lu habis. Hanya kerja yang boleh makan lu habis. Ya, karena itu saudara, walaupun ini sesuatu yang ini sederhana, tapi Alkitab yang bilang ayat 11, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Biasanya yang tidak suka kerja itu dia selalu sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Betul tidak? Mengapa, maaf saya bicara apa adanya, mengapa saudara akhirnya terlibat dengan video-video yang tidak benar? Karena biasanya tidak ada kerja, makanya scroll, dia muncul pertama itu celana sampai di kaki, naik di atas dia pun celana sampai di lutut, celana tidak ada lagi. Nah itu yang gue bilang, kalau tidak ada kerja itu yang setan datang. Amin. Kalau orang sibuk itu lupa untuk hal-hal begitu. Yang setuju katakan amin. Belajar kerja. Kerja ini saya bagi dalam 2. Kerja fisik yang mendatangkan kebaikan bagi kita, tapi yang kedua kerja untuk satu upah yang kekal, yaitu kerajaan surga. Amin. Orang yang malas pasti melakukan 2 hal ini. Kerja untuk hidupnya, tapi dia juga kerja untuk Tuhan. Saya ulangi lagi. Orang yang tidak malas adalah orang yang kerja bukan hanya untuk hidupnya, tapi dia juga kerja untuk Tuhan. Amen. Itu sebabnya saya selalu bilang terima kasih buat tim Praise and Worship. Mereka juga bukan orang pengangguran, ada yang kuliah, ada yang kerja. Dan mereka saya ajar untuk lakukan 2 hal itu. Jangan malas kerja, jangan malas studi, jangan malas kuliah, tapi juga jangan malas melayani Tuhan. Itu baru hamba yang baik. Kalau tidak disebut apa? Hamba yang malas. Hamba yang malas itu banyak. Sudah tidak melayani lagi, tidak berbakti lagi, tidak kebaktian lagi. Anda disebut hamba yang malas. Dan perhatikan. Saudara akan lihat akhir dari kehidupan hamba yang jahat, hamba yang malas ini. Nanti kita lihat ayat terakhir. Tapi mari kita lihat dulu yang ketiga. Hamba, saudara, label yang terakhir adalah hamba yang tidak berguna. Saya tidak mau satu waktu Tuhan bilang, kau hamba yang tidak berguna. Saya selalu berdoa untuk diri saya sendiri. Tuhan, kalau saya sudah tidak berguna lagi, ambil saya. Kalau saudara setuju dengan saya, mari kita doakan sama-sama. Atau saya doakan saudara, Tuhan lihat di ruangan ini kalau ada yang tidak berguna, ambil dia pulang. Saudara tidak. Tapi maksud gini, yang ketiga, Alkitab mengatakan bahwa yang tidak menggelambangkan talenta, yaitu 1 talenta disebut hamba yang tidak berguna. Jadi ada di situ tapi tidak berguna. Ada
Ada di situ tapi apa? Tidak berguna. Kira-kira orang begini menjengkelkan atau menyenangkan? Mama ada cuci pakaian, anak ada di situ. Dia ada TikTok, baju nomor apa namanya, ukuran apa lagi? Biasa dia bilang ukuran apa? L apa? L apa? Kok siapa spesial bisa dengar? Ukuran apa? Ada L apa? LDR ke apa lagi? Ada yang bilang XL. Oh ini pakai untuk ukuran 40 sampai 60. Ada mama tua ada di situ. Mama tua hanya bilang begini, 30 belum tahun, 60 naik pilih perang pica memang. Tetapi maksudnya adalah sesuatu orang yang tidak berguna itu tidak menyenangkan. Saudara tahu, saya pernah main olahraga yaitu sepak takraw. Saya pernah, dan saya pernah duduk di satu tempat yang namanya cadangan. Cadangan itu tidak enak, saudara. Saudara baru duduk saja wajah orang itu selalu bilang begini, anak bawang. Walaupun orang tidak ngomong sudah tidak enak. Cadangan. Kedua, orang sudah pikir ini pemain yang tidak terlalu hebat, makanya cadangan. Bayangkan baru cadangan, bukan tidak berguna, cadangan. Rasa tidak enak karena dia baru dipakai satu. Kalau pemain utama sudah cedera, ya jauh-jauh kalau saudara pemain jadi pemain inti, tunggu dia mati. Nah masalahnya sepak bola itu tendang kaki bukan tendang kepala. Jadi kapan dia mati tidak mungkin, sulit dia mati. Tapi saya kasih ingat saudara, jadi cadangan saja tidak enak, apalagi jadi yang tidak berguna. Saya kasih contoh saudara ya. Menurut survei, orang-orang yang berguna tiba-tiba tidak berguna itu stresnya minta ampun. Makanya kalau saudara lihat itu DPR, waktu dia masih DPR, dia muka wajah kicau mengkilat. Tapi setelah dia turun, saudara lihat 2-3 hari itu dia sudah UGD. Serius. Kenapa? Karena manusia kalau tidak digunakan itu stres luar biasa. Amin. Jadi kalau Tuhan pakai saudara, bilang Tuhan pakai terus. Karena kalau Tuhan suka saudara cadangan, jadi cadangan, apalagi Tuhan bilang gini, harus pakai sendiri. Itu berarti hidupmu sia-sia. Amin. Itu sebabnya jangan ngeluh saudara. Kalau Tuhan saudara pakai saudara, jangan tulis di sini dan saudara begini. Talain beta saja, catal beta saja. Ya, tidak apa-apa. Lebih baik Tuhan jadwal saudara. Di sini saya masih lihat daripada Tuhan kasih jadwal saudara untuk pulang ke Kapadala. Anda pilih. Saya serius. Betul tidak? Itu sebabnya saya pun bisa bilang sama istri saya Tuhan pakai saya doakan orang mau mati atau sakit berat, tidak apa-apa Tuhan, saya mau pergi. Maaf kadang-kadang ya kita pergi doa, ini kan orang sakit kan ada yang sudah bau, tidak apa-apa saya bilang, saya mau pergi daripada terbalik. Sayang di sana saya didoakan, aduh saya tidak mau Tuhan, karena menderita itu tidak enak. Saudara pilih, mau dijadwalkan terus-menerus melayani atau dijadwalkan pulang ke rumah Bapa di surga. Setiap anak-anak pulang latihan selalu mereka bilang, Bapak kami pulang. Saya selalu tanya, pulang ke mana? Ya, pulang ke rumah. Oh, saya bilang ke rumah Bapak. Itu sebenarnya pesan untuk kalian, bahwa kenapa Bapak Gembala tanya itu, supaya Anda selalu ada di otak saudara. Selama saya melayani, saya sibuk melayani, Tuhan bilang kasih panjang sedikit dia umur. Jika saudara tidak melayani lagi sebagai gembala, saya akan berdoa puasa, Tuhan pulangkan saja dia, bukan pada ibu dan bapak di surga. Tidak ada kata amin. Kenapa saudara muka asam? Saudara mau pulang? Tapi yang saya bikin, jadilah hamba yang berguna. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau gembalamu masih pakai saudara, pendetamu masih pakai saudara, apalagi orang tuamu masih pakai saudara, itu berarti Anda hamba yang berguna. Saudara pernah dengar ada mama bilang sama saudara begini, kalau dia suruh saudara ulang-ulang, lalu dia bilang begini, suruh 3 kali.
Jadi ya kalau biar si mama yang kerja, biar si mama yang kerja. Itu lu harus terjemahkan baik-baik. Saya kasih ingat saudara, itu terjemahkan baik-baik. Kalau saya bilang begini, biar lepas mama yang kerja. Itu lu tunggu. Lu jangan buat tersalah 2 detik. Karena mama akan marah lu 6 jam. Mengerti ya? Jadi sesuatu yang tidak berguna diulang-ulang, hati-hati. Amin. Bapak di surga juga begitu. Jadi kalau dia suruh saudara masih melawan, kayaknya masuk cadangan. Kalau masuk cadangan masih enak. Saya selalu masuk cadangan, itu maksudnya singgah di rumah sakit, tarik napas sedikit. Itu cadangan. Kalau dia sudah tidak berguna, Tuhan bilang hela. Malaikat hela dia nafas, cabut dia infus. Itu berarti sudah terakhir. Kejam sekali Bapak Gembala. Tidak untuk mereka yang di sana, kan kita baik-baik semua. Ini untuk yang di UGD sana. Untuk Anda tidak, masih cadangan. Tanda-tanda cadangan itu lihat. Anda sehat-sehat tiba-tiba bilang, Bapak ini pagi bangun, bepung kaki sudah bisa lipat. Itu sudah cadangan, Amin. Nah, saudara tiba-tiba kepala sakit berat, tidak bikin apa-apa, makan banyak, minum banyak, tiba-tiba kepala berat. Tuhan, apakah ini cadangan? Hanya Allah dan saudara yang tahu. Saya hanya guyon, tapi mau saya begini, tangkap intinya. Jadilah hamba yang berguna. Amin. Masih mau berguna singa-singa? Kalau tidak, Bapak Gembala berdoa pulang saja. Ada amin. Masih semua kita mau berguna? Kalau masih mau berguna, kasih tepuk tangan dan bilang, Tuhan, saya masih mau berguna. Amin. Saudara, itu sebabnya saya suka ya, kaum pria kami lagi dibentuk ini. Dan saya lihat semangat luar biasa. Jadi beberapa orang saya lihat datang, ya, ada yang telepon saya, Bapak, kami ada kunjungi Bapak ini. Oh puji Tuhan, itu namanya masih berguna. Amin. Dan saudara-saudara masih pegang mic, masih berguna. Ada amin. Saudara masih pegang gitar, masih berguna. Masih pukul drum, walaupun song leader terus ref bilang saya masih berguna. Amin. Ada waktu tidak berguna lagi. Amin. Saudara mulai tidak berguna itu sekali-sekali jalan ke pemakaman. Saudara akan lihat lahir Sabu 25 April tahun 73. Lalu gambar salib. Rejua 17 Maret 2019. Terus tidak berguna. Amin. Jadi kalau masih tulis hanya bintang lahir Kupang 24 Mei 1973 Gembala Sidang. Kalau sudah ditambah bintang, kalau saudara jadi jenderal kasih bintang itu bagus. Tapi kalau sudah di kuburan kasih bintang itu tidak bagus. Saudara lihat kalau di sebab kalau itu sebabnya kalau saudara lihat liturgi itu harus lihat baik-baik. Ucapan syukur karena naik pangkat jadi jenderal 4 bintang. Tapi kalau saudara lihat ada salib, ada bintang, itu bukan ucap syukur saudara. Sudah selesai hidupnya. Ada. Amin. Coba lihat wajah saya. Saudara lihat wajah saya. Saya bisa tahu Anda ini wajah masih berguna atau tidak. Oh ternyata saya lihat wajah saudara. Kalau saudara senyum, tanda bahwa Anda masih berguna. Sebab orang mati saja yang tidak senyum kan? Coba pernah saudara pergi ke orang mati lalu saudara bikin lucu lalu dia bilang tidak ada. Semua yang orang mati saudara mau bikin lucu dia tetap. Saudara mau ini tetap. Betul ya? Jadi kalau saya tanya saudara masih berguna? Oh ternyata masih senyum, berarti Anda masih berguna. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Kalau begitu hamba yang berguna itu hamba yang model bagaimana saudara? Matius 25 ayat 30 bilang begini, dan campakanlah hamba yang tidak berguna. Ini kalau saudara tidak berguna, saudara hamba yang jahat, saudara hamba yang malas, masalahnya bukan bertanggung jawab dengan saya sebagai pendeta gembalamu, tapi saudara sedang bertanggung jawab dengan dia, Tuhan yang sedang memberikan Anda talenta. Dia bilang begini, yang malas, yang jahat, yang tidak berguna, lemparkan dia dalam kegelapan yang paling gelap.
Di sana akan terdapat ratap dan kertagi. Ini hukuman, saudara. Kalau saudara dilempar ke dalam gereja Nazaret, lampunya mati, hanya ada dua kemungkinan. Satu, pulsanya habis, dan Anda tinggal beli nyala lagi. Kedua, memang di sana Anda akan mati karena gembala sidang pulang ke Oeba. Tapi kalau saudara mati di sini, saudara mengisi pulsa pun tetap mati, ya. Dan yang paling mengerikan, Alkitab bilang di sana terdapat kertakan gigi. Saudara pernah tidur dengan orang yang kertakan gigi? Betul. Ada orang itu mengganggu sekali tidur kita. Sudah ngorok lagi. Saya pernah tidur dengan orang itu. Orang itu gigi makan gigi. Saya pikir apa dia dendam sama istrinya sampai terbawa tidur. Saya tidak tahu. Tapi ada orang yang kalau tidur, nah saudara, dia tidak dendam. Itu karunianya, itu kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Saudara mengerti maksud gini, saudara. Ini kengerian, ini gelap. Jangan ada yang mau kesan. Amin. Siapa yang mau ke tempat ini? Kalau sudah tidak mau, 3 label ini tidak boleh ada. Hamba yang jahat, hamba yang malas, dan hamba yang tidak berguna. Yang ada di tempat yang indah, yang terang, yaitu surga rumah Bapa, hanya 3. Hamba yang baik, hamba yang rajin, dan hamba yang berguna. Kalau begitu, sebelum mati ingat minimal 3 ini. Supaya kalau saudara mati, bukan hanya orang umumkan tentang sakit penyakit. 3 hari yang lalu kami bawa ke rumah sakit. 4 hari kemudian dokter menyatakan koma. Hari kelima, Bapak, Oma, kekasih kita dipanggil Tuhan. Lulus SD tahun sekian, SMP tahun sekian. Stop. Tapi kalau saudara melayani dengan 3 tadi, apa tadi? Jadi hamba yang baik, hamba yang berguna, hamba yang rajin, maka hari itu ada tambahan. Yang meninggal ini, dia punya label 3. Dia baik, dia rajin, dan dia apa? Berguna. Saudara, di sini dikatakan, saya baca yang terakhir. Saudara, ternyata kata tidak berguna ini, saudara, dalam bahasa Yunani. Kehidupan yang diberikan Tuhan tanpa tujuan, tanpa kehidupan kita di dunia ini bertujuan agar menjadi berguna. Jadi kita ada nih berguna. Tanpa kehidupan orang menjadi tidak berguna. Tanpa kehidupan orang menjadi tidak berguna ketika ia tidak lagi memiliki hakikat kehidupan. Ungkapan tidak berguna ini dari Yunani kata akreios, tidak berguna, apa? Tidak berharga, menjadi hina. Saya tanya saudara, kenapa saudara kasih pakaianmu kepada orang lain? Pertama saya tahu karena Anda mengasihi orang lain. Tapi biasanya pakaian kita kasih ke orang rata-rata karena sudah tidak berguna. Betul? Pernah ada yang tidak berguna saudara simpan di situ? Itu bekas-bekas plastik soklin saudara bilang taruh di lemari yang ada dekat kotak emas, taruh di situ. Pernah saudara buang sampah di situ, simpan baik-baik. Ini bagus. Tidak, yang namanya sampah itu sudah tidak berguna. Jadi saudara-saudara dikatakan gini, tidak berguna, berharga dan hina. Jadi kalau saudara tidak mau melayani Tuhan, maaf, saudara tidak menggunakan hidup ini dengan baik, tidak menggunakan tanggung jawab dengan baik, di mata Tuhan kita hina. Kalau kita sudah hina, kita tidak berguna. Anda kaum mama-mama di sini yang baju terobek, sini. Lalu saudara bilang, pesta di gubernur kapan? Kenapa? Pesta di baju bagus sekali. Itu hanya orang gila. Itu siapa lah? Ina siapa lah? Ina kuno saja kalau saudara lihat tidak pakai baju terobek. Jadi kalau saudara sampai menggunakan hanya ada 2 kemungkinan saudara. Satu, saudara memang tidak berguna lagi. Kedua, kemungkinan saudara punya otak di bawah ina kuno. Serius. Apa artinya? Hidup kita harus berguna. Bilang, hidup saya harus berguna. Hidup saya harus berguna. Keras, hidup saya harus berguna. Amin. Saya punya mertua dulu di depan dan sudah banyak kali, ya biasalah orang tua banyak kekurangannya. Jadi kami pikir siapa yang pintar ya untuk bisa
Saya pun kakak-kakak semua sudah, ipar semua sudah rawat, tapi kami mau bagi tugas. Nah, saya dengan istri pendeta punya kesibukan, jadi saya lihat saya pun adik, nona, ipar. Ya dia berguna untuk anak-anak pastilah. Tapi rasanya dia akan lebih berguna kalau saya mertua taruh di situ. Dan benar sesuatu. Kalau mertua saya hari ini kinclong, kemarin saya ganggu mama mantu. Nanti saya mau cat warna merah rambut mama. Tapi minimal saya pun adik ini berguna. Saya bilang sama adik saya bilang begini, tidak semua anak diizinkan merawat orang tua. Saya ulangi lagi, tidak semua anak diizinkan merawat orang tua. Itu sebabnya ada pepatah bilang apa? Satu orang ibu bisa merawat 12 anak, tapi 12 anak belum tentu bisa merawat satu seorang ibu. Jadi kalau begitu, kalau saudara bisa merawat seorang ibu, itu karunia Tuhan supaya kita berguna. Tapi yang kedua, supaya ketika kita pulang kepada Bapa di surga, Tuhan bilang sudah berguna dan dia tidak perlu layak dibuang di neraka jahanam itu. Amin. Ya, saudara-saudara, saya tutup ini bahwa di saudara ini apa artinya berguna? Dia bilang begini, ketika kita dapat dirasakan, dapat dilihat, dan dapat dialami. Dikatakan kita ini seperti apa? Garam. Jadi kalau kita berguna itu hidup kita seperti garam. Dia bilang gini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang, diinjak orang. Tidak berguna itu dibuang, diinjak orang. Tidak berguna. Barang yang tidak berguna itu selalu dibuang, diinjak orang. Jadi saudara-saudara bayangkan, kita punya hidup itu digambarkan seperti itu, dibuang, diinjak orang. Makanya saya mau bilang saudara, kalau saya dipakai Tuhan lalu ada orang bilang, Bapak Pendeta, satu kasih karunia Tuhan buat saya. Bukan karena saya lebih baik, tapi karena saya belajar untuk menghargai panggilan Tuhan. Makanya saudara bisa duduk dari tadi di situ, walaupun agak jengkel-jengkel waktu Tuhan kapan mau berhenti, tapi Anda tetap duduk situ, hormati saya, kan saudara tahu bahwa ini masih berguna. Amin. Lalu yang kedua, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Saudara, yang namanya terang itu tidak bisa taruh di bawah. Kalau tidak taruh terang di bawah, itu namanya tidak berguna. Jadi kalau saudara kasih nyala lampu ini, lalu saudara tutup dengan dia, tidak ada gunanya. Kalau gitu kesimpulan, siapa orang yang berguna? Hamba yang berguna, hamba yang dapat dirasakan dan dapat dilihat. Orang lihat saudara, ini orang memberkati saya. Orang merasakan. Ya tadi saya bilang, saya pun adik ipar ini, mama mertua saya merasakan, melihat kasih sayang. Saya gak mau kalau mertua saya Tuhan ambil satu waktu, kalau dia menangis, saya akan berkata tidak apa-apa. Banyak anak-anak tidak rawat orang tua, pas menangis paling besar. Apalagi pas kamera foto dia, oh dia tambah besar. Padahal dia paling tidak urus mama. Tidak ada kata. Jadi saya akan lihat jemaat ya, kalau ada apa-apa saudara menangis, saya kasih kamera lihat. Kalau saudara tidak pernah urus orang tua, saya bilang kamera jangan foto saja. Dan saya percaya dalam 2 menit dia berhenti sendiri. Banyak kali orang main drama dalam kematian. Tapi kalau orang cinta orang tua, saya tahu kok tangisanmu adalah tangisan karena kau kehilangan orang yang kau rawat. Soalnya pernah rawat, tiba-tiba, Mam, kita masih lihat sama Mam tuh kalau bisa bangun, ulang. Lu bilang lu masih mau lihat semen, 3 hari bangkit memang. Ada amin. Sudah jangan tersinggung, mari kita lanjut saja. Hamba yang berguna itu adalah Roma 12 bilang itu, Roma 12. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kalaliman, tetapi serahkanlah hidupmu sebagai orang yang dulu mati tetapi sekarang hidup. Serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi apa? Senjata kebenaran. Kalau pakai senjata itu yang digunakan adalah pakai, begitu ya. Sebagaimana kata pakai senjata, hidup kita juga pakai senjata kebenaran. Itulah hamba yang berguna. Lalu terus saya aja baca cepat-cepat. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudaraku, demi kemurahan Allah aku mendasarkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Kalau saudara tidak berguna, tandanya apa? Sederhana. Kalau berkenan, itu adalah artinya bahwa saudara berguna,
Gitu kan? Persembahkan tubuh berarti saudara pun tubuh berguna gitu. Tapi dia bilang tubuh yang mana? Tubuh yang hidup, tubuh yang kudus, dan tubuh yang berkenan. Itu berarti saudara berguna. Tapi kalau saudara terbalik dari ini, berarti saudara tidak berguna. Itu maksud saya. Mengerti ya? Supaya saudara mengerti aplikasinya. Yang terakhir, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Kemana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Dan dia bilang begini, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Saudara, apa artinya? Orang yang berguna itu orang yang mau melayani Tuhan. Dan dengar, kalau yang tadi tidak berguna dilempar, dihina, diinjak, betul ya? Tadi kita bilang gitu ya. Garam itu yang tidak berguna itu dilempar, dibuang, diinjak. Tapi saudara lihat ini, bagi saudara yang ada di 3 posisi ini, baik, rajin, lalu apa? Berguna. Dia bilang begini, Tuhan akan memberi Anda penghormatan. Saya tutup dengan sebuah cerita yang mungkin saudara pernah dengar, tapi bagi yang belum pernah dengar cerita ini. Ini biasa saya pakai ilustrasi di kematian. Ada seorang misionaris dari Amerika. Dia ditempatkan di sebuah tempat yang ateis. Saya lupa di China atau di mana. Lalu ketika dia sampai di sana, saudara, dia dapat penyiksaan atau dapat tantangan yang luar biasa. Waktu dia pulang ke Amerika, ternyata waktu dia sampai di bandara Amerika, dia turun, dia tidak disambut oleh badan misi Amerika yang besar. Tapi dia lihat ke sebelah sana ada pasukan Amerika yang baru pulang dari Baghdad, dari Irak, perang menang ya. Dan waktu mereka turun, seluruh orang Amerika berdiri di situ, lalu bertepuk tangan kepada pasukan Amerika, tentara dari Baghdad ini. Mereka tepuk tangan. Army Amerika hebat, Army Amerika hebat, tentara Amerika hebat. Semua tepuk tangan. Dan betapa semua tentara itu, apalagi jenderalnya, berdiri dengan jalan dengan tegak sambil menyombongkan dunia Amerika, bertepuk tangan. Yang misi untuk kerajaan Allah ini, yaitu misi penginjilan di Cina ini, dia memenangkan banyak jiwa. Dia berpikir datang akan ada ketua badan misi Amerika dengan seluruh kelompok akan datang dan bilang selamat datang dan sukses. Dia tunggu-tunggu, tidak ada satu yang sambung. Dia turun dari pesawat, tidak ada yang tepuk tangan untuk dia. Kalau dia pulang sampai di rumah, dia marah. Saya kecewa dengan badan misi. Dunia saja kerja untuk mati, untuk dunia saja. Orang kasih apresiasi, tepuk tangan. Saya pulang dari melayani Tuhan, tidak ada sanjungan, tidak ada tepuk tangan dari orang Amerika, warga Amerika. Lalu dia tidur malam, saudara. Dalam kekecewaan itu dia bawa sampai tidur malam. Ketika dia terbang, dia dalam tidur itu, dia bermimpi dia ketemu Tuhan. Saudara-saudara, lebih baik ketemu Tuhan itu dalam mimpi. Jangan ketemu Tuhan itu sesungguhnya. Jadi waktu dia ketemu Tuhan itu, kesempatan dalam mimpi itu, dia protes Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya melayani Engkau, saya tidak dihargai oleh badan misi, oleh manusia Amerika. Padahal saya juga menyelamatkan orang, seperti para tentara menyelamatkan orang-orang di Baghdad. Saya menyelamatkan jiwa yang kekal. Kenapa saya tidak dikasih tepuk tangan oleh mereka? Tidak disambut. Lalu dalam mimpi itu Tuhan peluk dia, Tuhan elus-elus dan bilang begini, pendeta, kenapa para tentara itu dapat tepuk tangan? Karena mereka sudah pulang ke kampung halamannya, dari Baghdad pulang ke Amerika. Lalu dia bilang, saya juga sudah pulang ke Amerika. Kamu salah, karena Alkitab mengatakan kita ini hanya musafir di dunia ini. Rumah kita sesungguhnya di surga, rumah Bapa. Nanti kalau kau pulang nanti ke surga, aku Tuhan dengan segala malaikat akan memberi tepuk tangan yang meriah untukmu. Saya kasih tahu saudara yang melayani di sini, yang memberi anak-anaknya melayani Tuhan, dan saudara sendiri terlibat dalam pelayanan dalam bentuk apapun, ingat, hari ini gembala tidak memberi Anda tepuk tangan, ibu gembala tidak memberi Anda tepuk tangan, siapapun tidak memberi Anda tepuk tangan, tapi
kelak Tuhan sendiri yang berdiri bersama malaikatnya dan berkata, beri sorak-sorai, tepuk tangan untuk orang-orang yang berjerih payah melayani. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Haleluya.